Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas terkait hukum syariah. Sebelumnya mungkin saya akan menyapa saudara-saudara yang telah bergabung dalam materi pertama dengan saudara Muhammad Mas Febri, ada Ya, dengan saudara Kamia Hayatina, ada dengan saudara Syamsi, ada ya. Saya lihat sudah ada beberapa, alhamdulillah. Nanti teman-teman yang lain juga akan join pada rapat beberapa menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum kontrak syariah. Di sini saya akan sedikit membahas asas-asas kontrak, hukum dan syarat kontrak. Kontrak atau asas dalam bahasa Arab itu merupakan tujuan atau kesepakatan baik secara tampak tersurat maupun secara tidak tampak dan tersirat. Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Asas-asas yang digunakan dalam hukum kontrak syariah jika melakukan perjanjian akad atau kontrak yaitu adalah asas al-ibahah atau asas kebolehan. Jadi pada dasarnya itu asas al-ibahah atau asas kebolehan, di mana eh, asas tersebut merupakan asas kebolehan. Pada dasarnya setiap manusia memang diberi kemampuan dan kebolehan untuk melakukan akad dengan syarat dia memiliki uh, salah atau dia memang sudah secara umur sudah mampu melakukan hukum kontrak. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Yang ketiga, asas konsensualisme yang berada dalam pasal 132 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat, asas janji itu mengikat. Yang kelima, asas amanah. Yang keenam, asas mabda tawazun al-mu'awwadah atau keseimbangan. Yang ketujuh, asas keseimbangan. Dan yang kedelapan, asas keadilan. Hukum kontrak syariah. Jadi dalam sebuah kontrak harus ada siapa sajakah atau apa sajakah itu. Yang pertama adalah pelaku atau para pihak. Yang kedua adalah objek dari kontrak syariah tersebut. Apakah dia itu mungkin rumah, produk seperti mobil, pembelian mobil, pembelian rumah, atau dia itu adalah akadnya ijarah atau sewa, ataukah dia yang lain. Yang ketiga, ijab kabul, yaitu pertalian antara penyerahan dan penerimaan atau kabul. Dan asal ijab kabul ini sesungguhnya sesuai dengan hukum KUH Perdata
Yang mana menurut common law, suatu kontrak itu terjadi apabila sudah didahului dengan adanya penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak yang menginginkan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dalam hukum Islam, offer ini disebut ijab. Jadi pada dasarnya ijab kabul ini juga ada dalam KUH Perdata yang kita kerjakan sehari-hari, yang kita amalkan dalam KUH Perdata di hukum di undang-undang kita. Jadi suatu kontrak hanya bisa terjadi apabila offer yang diajukan oleh suatu pihak disambut atau disetujui oleh pihak yang lain, atau di acceptance atau diterima terhadap terhadap penawaran tersebut. Jadi ada penawaran dan juga ada penerimaan. Dan penerimaan atau itu acceptance itu disebut dengan qabul dalam bahasa Arab. Subjek hukum. Siapakah yang menjadi subjek hukum dalam kontrak syariah? Subjek hukum ini harusnya orang yang dia dapat dibebani kewajiban dan tidak menjalani, apakah itu dia perempuan atau laki-laki, dia bebas untuk melakukan akad atau perjanjian atau kontrak. Subjek harus diklarifikasikan sebagai seorang yang dewasa, yaitu 21 tahun menurut KUHP, dan dia tidak termasuk dalam pilot atau dalam kesusahan. Kalau dalam perbankan, pilot itu merupakan kondisi dia tidak bisa bayar, biasanya dilakukan BI checking, dan apabila dia selama 90 hari atau dalam waktu 30 atau dalam waktu 3 bulan tidak bisa melakukan pembayaran atas pinjaman dia di bank lain, maka dia tidak akan diberikan eh, tidak akan diberikan pinjaman atau misalnya pembiayaan di bank konvensional atau bank syariah, baik itu suami ataupun istri. Biasanya kedua-duanya itu akan diperiksa oleh bankir, ya. Jadi ketika awal dia mengajukan akad, maka apakah itu suami ataukah itu istri, dua-duanya akan diperiksa apakah mereka berdua ini merupakan seorang yang valid. Kalau keduanya bukan seorang yang valid, maka kemungkinan besar pembiayaan atau pinjaman di bank akan disetujui. Nah, sekarang kita masuk ke syarat sahnya akad. Sebuah akad disebut sah jika tidak bertentangan dengan syariat. Tentang tidak bertangan, tidak mengandung akad-akad yang dilarang dalam Islam, yaitu misalnya riba, gharar, dan mengkir. Dia juga disebut sah sebagai sebuah akad apabila tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Dan apabila mungkin terjadi ada gharar, itu hanya sangat sedikit. Itu biasanya masih diperbolehkan. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Pembatalan demi hukum akad syariah. Akad-akad yang bertentangan dengan syariah, maka akad tersebut akan batal demi hukum karena secara konteksnya memang dia sudah batal. Jadi tidak akan bisa diteruskan kembali. Ditentukan dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 10 garing 16 garing PBI garing 2008 bahwa bentuk-bentuk pembiayaan perbankan syariah itu ada 5 kelompok.
Itu yang pertama, untuk transaksinya adalah bagi hasil. Akadnya itu contohnya mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa. Contohnya itu adalah ijarah atau sewa dan ijarah mutahiyah bitamlik. Sangat menarik ya kita membahas ijarah mutahiyah bitamlik. Contohnya itu misalnya kepemilikan eh, sebuah benda yang tadinya dia pakai kaki akan berakhir dengan pemilikan. Contohnya misalnya buah kaki yang di, yang disewakan kepada pengemudi, misalnya mohon maaf taksi Bluebird itu disewakan kepada pengemudi dengan batas waktu tertentu, maka akan dapat diikuti oleh si pengemudi. Jadi yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik IMBT itu adalah sewa yang berakhir atau sewa yang mana akhirnya akan menjadi kepemilikan. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Ini adalah transaksi yang sangat banyak digunakan dalam hukum perbankan syariah. Contohnya adalah jual beli rumah atau mungkin kendaraan mobil atau motor itu menggunakan akad murabah di mana si peminjam atau si pembeli itu telah mengetahui harga dasar dari rumah atau mobil tersebut, yang mana mobil atau rumah itu dibeli dari developer atau mungkin dealer dengan harga misalnya 300 juta. Misalnya mobil dibeli dengan harga 300 juta dan akhirnya oleh bank dan dengan bank dijual dijual kembali secara cicil kepada pembeli atau nasabah. Dan ini sangat banyak digunakan dalam akad yang mana kedua belah pihak tahu harga beli dan juga harga jual. Yang keempat, bentuk transaksinya adalah pinjam meminjam dalam bentuk pot. Atau memang dari awal si nasabah ini memang meminjam uang pada bank, bank syariah, misalnya untuk keperluan pendidikan atau keperluan eh, renovasi rumah, bisa menggunakan akad pot. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan bentuk transaksi multi jasa. Ini salah satu contoh perbedaan KPR atau pembiayaan bank KPR bank konvensional dan pembiayaan rumah pada bank syariah. Pada bank syariah, akad yang digunakan itu adalah akad jual beli. Sedangkan pada akad bank konvensional, kontraknya itu adalah atau akadnya adalah akad pinjaman. Jadi sangat berbeda. Kalau jual beli itu dalam Islam kita bisa mengetahui dengan jelas harga harga jual belinya itu berapa. Misalnya dijual oleh bank dari harga 300 juta yang tadi menjadi 400 juta. Makanya dibeli oleh si siapa namanya si nasabah harga 400 juta. Dan kalau di akad konvensional, di akad bank konvensional itu merupakan pinjaman. Jadi jatuhnya dia adalah sebuah hutang. Sedangkan pada bank syariah itu adalah jual beli. Perbedaan yang kedua,